Jokowi menjelang lengser tetap saja berusaha membuat ulah. Di banyak kesempatan, Jokowi tampil di publik tanpa rasa bersalah. Berulang kali Jokowi dianggap cawe-cawe, tapi terus-terusan dibantah. Meskipun sebentar lagi Prabowo bakal dilantik menjadi presiden, tapi bayang-bayang Jokowi belum hilang. Prabowo masih dalam cengkraman Jokowi. Bahkan saya melihat Jokowi itu sedang dalam misi untuk menjerumuskan Prabowo. Ada dua hal yang bisa menjadi alasan kuat. Alasan yang pertama adalah masalah keputusan presiden atau kepres terkait pemindahan ibu kota ke IKN. Ternyata sampai saat ini, Jokowi belum juga menekan kepres itu. Kata Jokowi, seharusnya kepres itu diurus oleh Prabowo. Alasan lainnya adalah Jokowi merasa pemindahan ibu kota baru bisa dilakukan ketika semua ekosistem dan fasilitasnya sudah siap. Ini alasan yang cukup bagus untuk Jokowi cuci tangan. Dulu dia optimis bisa berkantor di IKN pada bulan Juli, kemudian diundur ke bulan Agustus, kemudian diundur lagi ke bulan September, lalu ke Oktober. Target Jokowi selalu molor setiap bulan. Dan inilah yang dijadikan celah oleh Jokowi untuk tidak menaikkan kepres pemindahan ibu kota ke IKN. Dan Prabowo menjadi tamengnya. Sebenarnya, publik sudah cerdas dan merasa ada sesuatu di balik ketidakmauan Jokowi menerbitkan kepres. Belum lama ini, Jokowi mencoba cuci tangan dengan cara menyeret rakyat. Dia bilang pembangunan IKN adalah atas dukungan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili anggota DPR. Ternyata itu gagal karena banyak orang mengkritik dan tidak merasa mendukung IKN. Jokowi kemudian mencoba cuci tangan lagi dan menyeret Prabowo. Karena biar bagaimanapun sulit untuk tidak berpikir bahwa Jokowi sedang menjalankan misi terselubung. Ada kecurigaan. Jokowi tidak mau menjadi satu-satunya kambing hitam jika IKN nanti bermasalah. Kalau Prabowo yang menerbitkan kepres, istilahnya kalau nanti ada masalah, Jokowi ada kawan, tidak sendirian saat dikritik rame-rame. Bisa saja alasan dia, kan dulu Prabowo yang teken kepres IKN, maka Prabowo harus ikut tanggung jawab juga. Atau bisa jadi Jokowi sedang memaksa agar Prabowo mau melanjutkan IKN. Prabowo memang mengaku akan melanjutkan IKN, tapi ada sedikit keresahan di mana Prabowo kurang antusias dengan IKN. Biar bagaimanapun, Prabowo punya program andalan yang mau dia jalankan, terutama program makan gratis, dan itu butuh biaya super besar. Melanjutkan IKN pasti akan memperlambat program makan gratis. Ketika Prabowo yang menerbitkan kepres, maka mau tidak mau dia yang harus melanjutkan. Mungkin ini cara Jokowi supaya Prabowo terikat dengan IKN dan secara halus memaksa Prabowo supaya tidak bisa mundur. Terus banyak pendukung Jokowi yang bilang, ini wajar karena Jokowi sudah mau pensiun. Seharusnya tidak boleh lagi melakukan manuver politik yang strategis. Kalau begitu, kita lanjut ke alasan kedua. Kalau memang Jokowi dianggap tidak perlu cawe-cawe soal IKN karena sudah mau pensiun, kenapa Jokowi masih sibuk soal nama calon pimpinan KPK? Ini dua hal yang bertolak belakang. Beberapa hari lalu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyebut Presiden Jokowi dilarang mengirim 10 nama calon pimpinan dan anggota Dewas KPK periode 2024-2029 ke DPR. Larangan itu ternyata ada dalam putusan MK karena dulu ada yang melakukan uji materi. Artinya hasil pansel calon pimpinan dan Dewas KPK adalah kewenangan Prabowo. 2 hari sebelum itu, pansel sudah mengumumkan 10 calon pimpinan KPK yang lolos tahapan wawancara dan tes jasmani. Dan nama-nama mereka sudah diserahkan kepada Jokowi. Kalian lihat sendiri perbedaannya. Untuk IKN, Jokowi serahkan ke Prabowo. Untuk calon pimpinan KPK, Jokowi masih boleh mengurus. Masuk akal tidak? Pihak istana beralasan masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK yang sekarang akan segera berakhir pada tanggal 20 Desember 2024. Jadi, waktunya tidak cukup bagi pansel untuk bekerja jika pansel harus menunggu pelantikan Prabowo. Pertanyaannya, apakah alasan ini masuk akal?
Tentu sangat mencurigakan kenapa pemerintah sangat berkepentingan dalam hal calon pimpinan dan anggota Dewas KPK. Biar bagaimanapun ada potensi cawe-cawe dan bisa saja di antara mereka ada orang-orang kepercayaannya. Sehingga ada potensi KPK dalam 5 tahun ke depan, ya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Apalagi baru-baru ini ada satu media yang membuat headline berita yang menyebut bahwa Jokowi dan Prabowo diduga tidak sejalan soal seleksi calon pimpinan KPK. Jika isu ini benar, berarti memang Jokowi ada kepentingan di situ. Ada konflik kepentingan yang mencurigakan. Pendukung Jokowi pasti bingung gimana mau membela Jokowi. Kalau mereka mau membela soal IKN, maka mereka tidak bisa membela soal calon pimpinan KPK. Ini sama saja dengan ketika pemerintah sempat meminta pilkada serentak dimajukan dari November ke September 2024 dengan alasan menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025 di beberapa daerah. Saat itu semua orang tahu ini cuma akal-akalan karena ada kecurigaan pemerintah mau cawe-cawe lagi di pilkada serentak. Kalau pilkada bulan November, pemerintah yang sekarang tidak bisa lagi karena sudah lengser bulan Oktober. Tapi untunglah MK memutuskan pilkada serentak tetap di bulan November. Tidak boleh diubah-ubah lagi. Ini menunjukkan Jokowi ini benar-benar banyak cara untuk bikin manuver dan cawe-cawe. Tapi sayang, meskipun mainnya halus, tapi tetap saja tercium oleh publik. Langkah catur Jokowi terlalu gampang ditebak sekarang ini. Dulu langkah caturnya dianggap hebat, tapi sekarang kelihatan amatir. Ini semakin menunjukkan ada rasa khawatir setelah Jokowi lengser. Jokowi sepertinya tidak bisa tenang setelah lengser. Makanya meskipun dia bakal lepas jabatan kurang dari 2 minggu lagi, dia masih terlihat sibuk mengatur sana-sini. Mungkin ada yang mau disembunyikan rapat-rapat karena takut bisa terbongkar jika tidak lagi menjadi presiden. Jokowi tidak sepolos yang dibayangkan banyak orang. Narasi kesederhanaan yang dibangun Jokowi selama ini berhasil membuat banyak orang terbuai, terutama masyarakat yang masih belum melek politik atau masyarakat menengah ke bawah. Mereka itu tinggal disiram bansos, maka mereka bakal memuji Jokowi setinggi langit. Tidak peduli Jokowi punya agenda terselubung atau tidak. Makanya saya berkali-kali bilang, Prabowo kalau tidak menyadari ini dari awal, dia mungkin bakal menjadi presiden bonekanya Jokowi. Diatur-atur tanpa sadar. Mau lepas dari Jokowi pun sudah terlambat. Makanya jangan sampai itu terjadi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.